Jadi kata. Baik, karena ini frater moderator sudah hadir di sini, ya, lalu Romo Paul juga sudah bergabung bersama dengan kita. Maka kita mulai saja ya, sembari menunggu rekan-rekan kita yang bergabung, ya, sambil bergabung nanti kita mulai saja. Baik. Baik Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, Romo dan Frater yang sudah bergabung bersama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua ya. Kita harus bahagia. Intinya harus bahagia supaya hari-hari yang nanti kita lalui bisa berjalan dengan baik. Baik. Romo, Frater, Ibu Bapak yang terkasih, pada pertemuan kita yang berapa ini? Keempat ya ini. Pertemuan kita yang keempat ini kita akan belajar bersama-sama bersama seorang Romo ya, nanti akan diperkenalkan oleh Frater Aldi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa singkat. Mari kita berdoa. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, syukur kami aturkan kepadamu atas limpah berkat dan rahmat yang kami terima hingga pada hari ini. Pada pagi hingga siang ini, kami akan kembali berdiskusi, akan kembali mendengarkan, akan berdiskusi bersama dengan Romo, bersama dengan Frater, bersama dengan Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana mendidik anak-anak generasi milenial alfa di zaman ini. Semoga apa yang nanti akan kami diskusikan bersama semakin menambah wawasan kami untuk mendidik anak-anak, cucu-cucu, putra-putri kami dengan baik, mengarahkan mereka dengan baik, terlebih di zaman yang semakin tidak menentu ini. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu, semoga narasumber dan moderator pada acara siang hingga pagi hingga siang nanti dapat berjalan dengan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Ibu Bapak, Romo yang terkasih, pada pagi hari ini ya, beruntung ya cuacanya cukup cerah ya di Jogja ya, cukup cerah. Biasanya sudah hujan, ini lumayan cukup cerah, jadi sinyalnya cukup bagus ya. Semoga bagus nanti sampai siang juga, semoga nanti tidak hujan ya, jam 11 sudah hujan biasanya ya. Baik. Hari ini pertemuan keempat kita bersama dengan Frater Aldi yang akan memandu acara ini, dan narasumber kita hari ini Romo Paul Suparno yang akan memberikan materi mengenai tantangan mendidik generasi milenial alfa. Ya. Nanti Romo yang akan banyak menyampaikan ya, karena beliau juga sudah membuat satu buku mengenai mendidik anak generasi milenial. Baik, sebelum kita ke sesi, saya akan memperkenalkan dulu siapa moderator kita. Mungkin dari Anda semua beberapa sudah ada yang mengenal ya, Frater Aldi ya. Nama lengkapnya beliau Frater Aloysius Aldi Yoga Saputra, MSF. Ya. Lahir di Yogyakarta 11 Mei tahun 1998. Wah, ini pas masa-masa kritis ini Frater ini dulu. Masa reformasi dulu Frater ini. Frater ini anak reformasi berarti ya. Pecah reformasi besar di Indonesia ya. Baik.
saat ini Frater merupakan seorang anggota ya dari komunitas Biara Nasaret dan tinggal di Skolastikat Nasaret di Jalan Kaliurang KM 7,5 ya. Dan sekarang sudah selesai S1-nya, Frater? Belum, Mas. Oh, belum ya, masih semester 7 ya. Berarti tahun depan nih harus selesai nih, sudah semester 8 nih, Frater. Iya, Mas. Baik, sedang berjuang menyelesaikan skripsinya ya, Frater. Semoga lancar-lancar. Baik. Hari ini kita akan dipandu oleh Frater Aldi yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Maka waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Frater Aldi selaku moderator. Silakan, Frater. Baik, terima kasih Mas Widi yang telah memperkenalkan saya dan memberikan pengantar. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Sabtu bersama keluarga. Hari ini kita akan mendalami tema yang menarik dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni tantangan mendidik anak generasi milenial alpha. Sepintas, ketika membacakan tema ini keluar dalam pikiran saya, apa itu generasi milenial alpha dan bagaimana cara mendidik anak generasi milenial alpha. Oleh karena itu, kita akan diantar oleh Romo Paul untuk mengenal dan memahami anak-anak generasi milenial alpha beserta tantangan dalam mendidik. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae atau data diri dari Romo Paul Suparno. Profesor Dr. Paul Suparno SG adalah guru besar pendidikan fisika pada Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Beliau mengajar di Sanata Dharma sejak tahun 1985 dan beliau lahir di Klaten 19 November 1950. Romo Paul menyelesaikan sarjana muda filsafat di STF Diakarya Jakarta pada tahun 1975. Dan beliau juga menyelesaikan sarjana ilmu pasti alam pada IKIP Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 1982. Beliau menyelesaikan sarjana filsafat teologi pada Institut Teologi Weda Bakti Yogyakarta pada tahun 1982. Beliau mendapatkan master pendidikan fisika pada Boston College USA pada tahun 1992 dan doktor pendidikan sains pada Boston University pada tahun 1996. Berikut beberapa pengalaman kerja dari Romo Paul. Pernah menjadi dekan FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 1997 sampai dengan 2001. Beliau juga pernah menjadi rektor Universitas Sanata Dharma pada tahun 2001 sampai 2006. Beliau juga pernah menjadi wakil ketua APIK, yaitu Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik pada tahun 2008 sampai dengan 2014. Beliau juga pernah menjadi ketua Yayasan Canisius Keuskupan Agung Semarang pada tahun 2009 sampai 2016. Selain mengajar di Universitas Sanata Dharma, beliau juga banyak aktif dalam memberikan pelatihan guru, ceramah tentang pendidikan dan kerohanian, menulis buku dan artikel di beberapa jurnal, majalah, dan harian mengenai pendidikan. Perhatian utamanya adalah pada persoalan pendidikan karakter, pendidikan sains, dan pendidikan yang utuh. Tanpa berlama-lama lagi, waktu saya persilahkan kepada Romo Paul. Terima kasih, Frater Aldi. Bapak Ibu, pesertanya Bapak Ibu, ada suster, ada bruder, atau enggak? Ada bruder, Romo. Ada bruder ya? Oke. Sudah biasanya ada ikut.
Oh ya, pokoknya selamat untuk semuanya. Salam sehat. Hari ini hujannya baru akan jam 1, jadi agak tenang saja. Karena jam 1 saya dapat undangan manten loh, tadi pas hujan deras lalu nanti nggak datang gitu loh. Ada alasan. Baik. Saya akan mengajak kita semua untuk sedikit melihat bagaimana karakter anak-anak milenial, yaitu generasi Z dan anak-anak generasi Alpha yang sekarang terakhir ini, dan bagaimana orang tua sering bingung untuk mendidik, menemani mereka. Maka kita lebih ingin nanti diskusi bagaimana sebaiknya kita menemani mereka. Saya boleh share screen ya? Iya, Romo, silakan. Enggak, Romo. Beberapa orang tua yang saya jumpai seringkali mengeluh saat ini. Sebenarnya kalau kita melihat juga orang tua dulu juga seringkali mengeluh. Tapi orang tua yang sekarang lebih sering mengeluh mengenai anaknya. Ada yang mengatakan, anakku tuh nggak tahu. Ngapain sih saya ajak jalan-jalan nggak mau. Padahal di kamar hanya tiduran saja. Jadi orang tua bingung gitu. Ada juga orang tua yang kaget karena ternyata anaknya yang masih kecil, waktu diajak untuk ke gereja, dia malah jawab, ngapain mami? Mami aja jarang ke gereja, ngajak-ngajak saya. Jadi bingung maminya ini, karena memang maminya jarang ke gereja. Tapi kalau anak kecil ini diajak oleh omanya ke gereja, dia dengan cepat ikut. Jadi anak kecil zaman ini itu bisa membantah orang tuanya, bahkan mengkritik. Pernah ada kasus itu cucunya teman saya, jadi masih cucu gitu ya. Ini lebih anak zaman Alpha. Naik mobil, lalu suatu hari ada pengemis yang memang mendekati mobil dari ayahnya ini. Lalu pengemis datang dan minta. Dan bapak ini memang tidak memberikan apa-apa. Pokoknya jalan terus. Nah, anak ini sampai di rumah ternyata memarahi bapaknya. Kenapa bapak tidak memberi uang pada pengemis tadi? Bapak kan sering ngomong kita harus baik hati. Kok tadi kok nggak baik? Kaget bapaknya. Kok idenya dari mana anak kecil ini kok tahu gitu loh. Dan bahkan bisa istilahnya mengkritik orang tuanya. Dan gambar yang ketiga ini saya kira sangat jelas, seringkali anak-anak ini tidak mau diganggu oleh dua orang tuanya yang suka bertengkar dan seterusnya. Singkatnya bahwa relasi anak dan orang tua di zaman sekarang ini cukup berubah dibandingkan zaman dulu. Ada persoalan apa? Maka kita ingin bicara di sekitar karakter generasi ini. Lalu dari situ kita nanti bertanya, tantangan apa sih yang perlu diperhatikan di dalam mendampingi anak-anak ini? Karena kita sebagai orang tua tetap punya kewajiban, apalagi sebagai orang Kristiani, keluarga Kristiani, tetap mendampingi anak-anak ini. Jadi tidak bisa lalu, anak-anak sekarang nggak mau, nggak dengarkan, nggak mau mendengarkan, nggak mau gini, biarin aja. Enggak, orang tua tetap punya kewajiban dari panggilannya sebagai orang tua Kristiani mendampingi anak-anak ini. Maka persoalan adalah bagaimana nantinya.
Secara sederhana, saya akan membicarakan secara singkat karakter anak generasi Z dan anak generasi Alpha. Sebenarnya mereka ini mirip, tetapi bedanya adalah anak generasi Alpha itu orang tuanya adalah orang-orang dari generasi milenial. Jadi betul-betul yang sudah mengalami orang tuanya sendiri adalah anak zaman ini. Sedangkan anak generasi Z itu orang tuanya kebanyakan masih anak bukan generasi ini. Dengan kata lain masih separuh-separuh. Ini yang membedakan kenapa yang anak generasi Alpha yang terakhir ini begitu cepat perkembangan dan juga sikapnya dalam hidup. Saya ringkaskan untuk anak generasi Z seperti ini yang menonjol. Yang pertama kita semua tahu bahwa anak-anak generasi ini memang mulai anak gadget, anak yang multifacet. Secara sederhana adalah dia bisa belajar, bekerja, mengerjakan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Yang orang tua seperti saya tidak mungkin. Jadi anak ini bisa sekaligus mendengarkan gurunya, lalu juga bicara dengan temannya yang ada di luar kelas sana, mendengarkan juga musik separuh, lalu dia tangannya mengerjakan soal bahasa Inggris misalnya. Jadi orang yang bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang sama beberapa pekerjaan. Orang tua seperti saya beda. Harus satu persatu. Kalau saya sedang kerja ini ada orang ganggu, sudah kacau. Anak-anak ini nggak bisa kacau, karena bisa macam-macam. Permisi Romo, Ya. maaf mengganggu. Slide-nya belum bergerak Romo, masih di set pertama ini. Iya betul, masih set pertama, hanya untuk lihat secara sederhana. Oh, baik Romo, terima kasih. Ya. Yang kedua disebut komunikasi luas, lalu ingin diakui, lalu mereka suka kebebasan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat slide-nya. Nah, ini generasi yang sekarang, yang kemarin dulu. Jadi kalau mereka ini lahir sekitar 95, berarti umur-umur mereka ini kan sudah 20 tambah 5, 25. Nah, jadi mahasiswa saya kebanyakan itu memang generasi ini. Dan itu yang sudah membuat beberapa dosen seringkali marah. Gitu. Terutama sebelum COVID ini. Jadi mereka seringkali kalau kuliah juga sudah mengerjakan macam-macam bareng-bareng. Gitu. Maka kita mudah marah. Tapi yang menarik adalah anak-anak ini memang sudah biasa mengenal dengan gadget dan hidup dari itu. Saya kira ini tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, dalam bahasa sederhana, seringkali mereka dinilai sebagai orang yang tidak fokus. Karena memang fokusnya bukan satu, fokusnya adalah banyak, multifokus. Tapi mereka ini kebanyakan orang yang serba bisa. Lalu yang menonjol, saya kira kita semua tahu, mereka lebih individual, jadi selalu lebih mau mengerjakan apa-apa sendiri. Tapi di sisi lain, pikirannya lebih global. Karena dia mengerti macam-macam informasi, persoalan-persoalan lewat gadgetnya dan seterusnya. Jadi karakternya sebenarnya campur-campur. Apa yang menarik dari kehebatan dalam hal ini? Bahwa mereka ini kalau tidak hati-hati cepat bosen. Apalagi dengan acara yang tetap yang tidak menarik, itu nggak suka. Karena biasanya dengan gadget, dia kalau nggak suka ini pindah ke sana, cari ini, cari itu. Maka kalau kita mau membantu anak zaman ini, kalau acara kita itu acara seperti orang tua, mereka dengan cepat bosan. Mungkin hari pertama datang, hari kedua sudah nggak datang. Dari sisi psikologis yang menarik adalah mereka itu mudah frustrasi. Dan tidak bertekun pada satu hal. Karena memang pengaruh gadget itu membuat orang kan
Kalau tidak bisa ini harus cari yang lain, cari. Dan kebetulan di gadget seringkali ada jawaban itu. Sedangkan di dalam hidup betul-betul seringkali kan selalu tidak mudah. Kadang-kadang soal hidup itu misalnya konflik dengan teman saja itu lama harus diselesaikan. Maka mudah mereka frustrasi. Lalu juga tidak tekun kalau menghadapi tantangan yang terlalu lama. Komunikasi luas saya kira tidak perlu dijelaskan, karena lewat gadget ini orang-orang zaman ini itu bisa berkomunikasi dengan siapapun. Yang penting punya address-nya. Dan sebab misalnya anak dari desa Wedi bisa istilahnya connect dengan Paus Fransiskus, bisa connect dengan Presiden Amerika. Tidak ada soal. Dan bahasa dalam tanda petik gadget tidak mengharuskan bahasa yang halus, bahasa yang hormat. Maka ada kesamaan. Ini saya kira juga mempengaruhi bagaimana mereka bisa berkomunikasi lebih luas. Dan Anda tahu komunikasi yang tanpa melihat orang itu memang membuat orang lebih bebas berekspresi. Kalau saya ketemu orang, saya mau marah, mikir-mikir, jangan-jangan nanti dia tanggapannya beda. Tapi kalau saya hanya lewat gadget, nggak lihat orangnya, apalagi gadgetnya hanya lewat menulis, lalu itu membuat orang bisa istilahnya bersikap lebih bebas. Itu saya kira juga yang sering kita lihat bahwa mereka ini dianggap seringkali kurang menghargai yang diajak bicara, karena memang biasanya tidak melihat yang diajak bicara. Ini saya kira kita sering mendengar gurauan bahwa mereka ini adalah dekat dengan yang jauh, tapi jauh dengan yang dekat. Artinya mereka itu bisa duduk berdekatan, tapi nggak ngomong-ngomong, malah ngomong dengan orang yang jauh. Nah ini menjadi soal kalau ini misalnya hidup di biara gitu. Jadi rapat komunitas gitu, semua pegang gadget, lalu pimpinannya ngomong macam-macam, tapi mereka ini sebenarnya komunikasi dengan temannya yang ada di luar dan macam-macam. Meskipun tadi kita tahu mereka ini tetap mendengarkan. Jadi mendengarkan tetapi juga melakukan yang lain. Dan untuk orang tua itu dianggap seringkali, kamu kok nggak perhatian sih? Saya ngajak ngomong kok begini. Saya pernah marah waktu memberikan kuliah pada mahasiswa semester pertama, karena yaitu dia kok malah melihat macam-macam, lalu saya merasa tidak mendengarkan gitu. Lalu saya tegur, apa yang dia ngomong? Dia itu bisa ngomong, Romo tadi kan menjelaskan tentang ini. Lalu dia cerita semua persis apa yang saya omongkan. Dengan kata lain, sikapnya yang seperti tidak mendengarkan itu ternyata mendengarkan. Nah, ini ada perbedaan cara berkomunikasi yang bisa membuat konflik antara anak generasi ini, terutama dengan orang tuanya. Hal yang sangat menarik dari anak-anak ini adalah ingin diterima, dihargai. Ini sangat menonjol. Mereka ingin pengakuan dari kelompok dan orang lain. Maka mereka suka kalau memuat apa-apa ingin di-like. Cucu saya kalau ingin pentas atau pertandingan apa di sekolah, membuat apa, langsung kirim apa yang mau dibuat kepada Pak D, Pak Le, Bude, lalu simbahnya macam-macam supaya melike. Karena kalau yang like banyak nanti menang. Jadi ini anak-anak zaman ini. Maka menjadi penting nanti kalau kita mendampingi anak zaman ini, jangan mahal memuji mereka. Jangan mahal untuk mengatakan kamu bisa. Jadi mereka itu ingin dihargai. Dan kalau tidak dihargai, mereka frustrasi. Maka beberapa anak zaman ini sering stres karena apa? Merasa kok tidak banyak yang me-like unggahan saya. Nah,
hal yang ini kebutuhan untuk diterima, dipuji, di like gitu. Kalau tidak hati-hati untuk beberapa orang, karena misalnya di rumah tidak mendapat itu, lalu dia akan bisa lari ke lingkungan atau ke tempat lain yang merasa memberikan itu. Maka jangan heran ada beberapa orang generasi ini yang menjual diri di mall dan macam-macam. Hanya demi apa? Demi orang-orang itu mengakui, gitu. Menyenangi. Dan kalau ini ketemu orang yang suka menyalahgunakan, lalu terjadi hal-hal skandal-skandal yang tidak bagus. Poin lain yang sangat menonjol adalah anak zaman ini memang suka kebebasan. Mereka senang mengungkapkan gagasannya, bebas berpandangan, bebas berekspresi. Mereka ini tidak suka diperintah. Kalau perintah itu tidak jelas alasannya, tidak logis. Jadi, maka jangan heran kita sebagai orang tua misalnya menyuruh mereka hanya asal menyuruh dan itu tidak logis, tidak jelas, lalu mereka ya tidak ikut saja. Dan itu sering membuat konflik dengan orang tua. Jadi mereka tidak suka diperintah juga oleh gurunya, oleh pimpinannya. Jadi maunya sendiri. Optimisme mereka tinggi, kepercayaan dirinya itu juga menonjol. Dan anak-anak ini memang lebih mandiri daripada generasi sebelumnya. Mereka lebih suka seringkali mengambil keputusan sendiri, lalu setelah itu baru ngomong orang tuanya. Maka ada teman saya itu yang heran karena tiba-tiba anaknya datang, itu membawa pacarnya, langsung ngomong, Bapak Ibu saya mau kawin dengan ini. Dan tidak pernah sebelumnya ngomong apapun. Jadi tidak minta pendapat orang tua dan seterusnya. Jadi memutuskan sendiri sekarang lalu bilang orang tua. Nah saya mau begini, gimana Bapak? Maka keluarganya bingung juga. Sudah membawa keputusan baru bertanya. Ini juga mempengaruhi kalau anak generasi ini dibiara sama. Jadi ini memang anak zaman. Jadi dibiara bisa terjadi juga. Jadi kalau dulu di tempat saya novis itu kalau mau izin apapun setelah berpikir kan datang lalu bilang sama magister, Romo saya punya rencana begini-begini, bagaimana Romo yang paling baik menurut Romo, lalu memberi timbangan macam-macam Romonya. Sekarang bisa terjadi datang, Romo saya sudah memutuskan hari ini saya harus ke Semarang. Lalu magister bingung, lu sudah memutuskan lalu gimana? Kalau langsung jangan lalu frustrasi. Kalau ya, loh, kok modelnya begitu? Nah, kalau kita tidak tahu keadaan ini, maka jadi pimpinan bisa banyak jengkel. Kok begitu sih? Padahal memang ini anak zaman. Dalam hal tertentu memang bagus, yaitu lebih mandiri dalam memutuskan sesuatu. Yang menarik juga dikatakan bahwa mereka itu menyukai hal detail. Maka mereka cenderung kritis di dalam mencermati sesuatu. Karena apa? Karena mereka banyak melihat data-data informasi dari gadget yang memang sangat banyak. Anak-anak itu apapun kan sekarang tanyanya pada Mbak Google. Dan di sana ada macam-macam alternatif. Maka kalau orang tua misalnya mengajak sesuatu, tidak ada alternatif apapun, mereka ini bisa mengkritik karena apa? Detailnya kok nggak jelas dan seterusnya. Romo, permisi. Masukkan lagi nih untuk slide-nya belum bergerak, Romo. Apa? Slide-nya belum bergerak. Slide-nya? Sekarang tulisannya apa di situ? Masih di slide pertama dan belum di slide view, Romo. Oh, belum ya? Iya, Romo. Oh, ya sebentar. Stop screen dulu. Baru ini, baru.
Sekarang Romo. kelihatan. Sudah kelihatan, Romo. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih, Romo. Akibat dari negatif dari kebebasan tadi, hal yang bisa kita lihat misalnya mereka ini memang sering tidak mau diatur. Suka melanggar aturan lah gampangnya, mau sesukanya. Tapi sebenarnya sesukanya ini sesuka yang juga sudah dipikirkan. Hanya memang tidak mengkomunikasikan dengan kita atau dengan orang tua. Nah, yang menarik adalah mereka ini juga beberapa suka mencoba hal-hal yang terlarang supaya kelihatan lebih dewasa. Nah, kalau anak-anak kita nanti masuk ke kelompok ini dalam gengnya, lalu bisa ikut-ikutan. Tapi kalau anak-anak kita meskipun memang mencoba, tapi tidak masuk geng-geng ini, itu relatif masih mudah untuk dibantu. Maka jangan heran kalau anak-anak kita yang model ini adalah suka melanggar yang dikatakan guru, mencoba bilangnya mau kuliah ternyata setengah tahun tidak pernah masuk dan seterusnya dan seterusnya. Ini tadi sudah. Mereka kebanyakan tidak suka yang disebut disiplin. Karena disiplin itu dianggap menghambat kebebasan. Itulah sebabnya juga anak generasi ini tidak suka pekerjaan yang rutin, yang menuntut disiplin tiap hari. Jadi pegawai negeri itu mereka sebenarnya tidak suka. Karena jam 7 masuk, lalu mungkin jam 2 pulang, terus tiap hari. Mereka lebih senang bekerja yang memang bisa dikerjakan dari rumah. Lewat internet, lewat gadget mereka, dan seterusnya. Artinya pekerjaan selesai tapi tidak harus rutin, harus diatur. Gitu. Yang penting pekerjaan selesai. Dan memang kita juga lihat banyak yang memang betul-betul hebat. Saya kira kemenangan mereka sekarang ini dalam bisnis-bisnis adalah mereka justru giat dengan internetnya itu yang membuat mereka tetap bisa hidup juga di saat pandemi ini. Ini saya kira catatan sederhana, ini lebih pengaruhnya soal toto kromo kalau zaman sekarang ya. Jadi karena biasa tidak melihat orang waktu bicara, ya kebanyakan dengan gadget, itu memang apalagi seringkali hanya komentar lewat tertulis, itu kalau tidak hati-hati memang orang tidak berpikir panjang. Maka jangan heran kalau orang-orang ini mudah tertarik. Misalnya satu orang komentar gini langsung dengan cepat komentar, padahal tidak baca dulu seperti apa sih soalnya. Maka kalau Anda lihat pembicaraan di WA, di macam-macam itu, seringkali kan orang asal nimbrung. Kalau ditanya, kamu tahu soalnya? Ya enggak. Jadi tanpa pikir panjang. Gitu. Maka jangan heran kalau juga mulai muncul banyak hoax, lalu macam-macam orang yang menyalahgunakan dan seterusnya. Yang keenam adalah mereka ini punya ambisi besar untuk sukses. Dan menurut saya ambisi ini boleh saja, nggak ada soal. Dan kenapa sih ambisi mereka bisa besar untuk sukses? Karena mereka menemukan cara-cara untuk sukses. Anak sekarang, saya ingin menjadi ahli bedah. Lalu dia bisa buka di Google bagaimana jadi ahli bedah, bahkan contoh-contoh dokter ahli yang bedah dan macam-macam dengan segala alatnya. Artinya apa? Kalau saya ingin jadi ini, saya sudah bisa lihat ini loh. Kira-kira jadi seperti ini, jalannya seperti ini. Orang dulu kan enggak. Saya ingin jadi ahli bedah. Gimana? Ya sekolah saja di kedokteran. Tapi sekarang ini banyak contoh. Bahkan saya ingin jadi pelacur misalnya. Itu bisa lihat di Google macam-macam model jadi pelacur dan seterusnya. Artinya orang bisa memikirkan nantinya saya ingin jadi apa dan ada cara-caranya. Mau buat ini, buat itu sekarang ada. Ini yang membuat mendukung mereka memang nantinya
akan lebih berhasil. Apalagi kalau didukung oleh ekonomi orang tua. Tetapi hal itu kalau tidak hati-hati juga memacu mereka bisa stres. Kalau ternyata yang dicita-citakan tinggi tadi tidak bisa diraih. Maka jangan heran, di satu sisi mereka itu mengerti macam-macam dan bisa melihat alternatif macam-macam untuk maju, tapi Anda juga lihat ternyata di zaman ini juga banyak anak-anak seperti ini bunuh diri. Karena apa? Karena juga merasa gagal, yaitu cita-cita ambisi tinggi tadi tidak terpenuhi dan sulit menerima untuk realistik bahwa saya seperti ini. Nah, disitulah pendampingan orang tua menjadi penting. Jadi kita tidak boleh sebagai orang tua hanya lihat, oh mereka sudah hebat-hebat, enggak. Tapi di sisi kehebatan itu ada sisi-sisi yang lemah di mana orang tua harus menyertai. Beberapa ahli mengungkapkan salah satunya juga mereka ini daya tahannya relatif ini kurang kuat, terutama kalau menghadapi hal-hal yang tidak disukai, mudah stres. Jadi saya kira ini memang yang disebut sesuatu yang menarik pada anak zaman. Di satu sisi di sini hebat, di satu sisi di sini juga kelemahannya. Jadi terutama mereka mudah stres kalau dituntut untuk menghadapi tantangan atau konflik yang sulit dipecahkan. Bahkan bisa terjadi hanya karena gara-gara konflik dengan teman sekelas lalu tidak mau masuk sekolah lagi. Karena apa? Bilang, loh saya sudah minta maaf kok nggak dimaaf-maafkan. Padahal dia tidak tahu bahwa yang dia buat sungguh menghancurkan temannya. Sehingga hati yang hancur kan tidak begitu cepat bisa diatasi. Jadi di situ saya kira penting kalau kita bisa mengerti sehingga bisa membantu lebih tepat. Maka jangan heran kalau anak zaman ini juga mudah ganti-ganti. Nggak cocok ini pindah, nggak cocok ini pindah, nggak cocok ini pindah. Menjadi bahaya kalau ini nanti juga terjadi mempengaruhi hidup mereka berkeluarga misalnya. Merasa nggak cocok setahun mau cerai, nggak cocok 2 tahun cerai, akan kasihan kalau gitu. Jadi dalam tanda petik membutuhkan dilatih juga soal kesetiaan. Itu saya kira hal yang menjadi penting. Nah, bagaimana dengan anak generasi yang lebih baru, yaitu anak generasi alfa? Anak generasi alfa ini menurut para ahli yang lahir tahun 2010-an sampai 25. Kalau 2010 berarti saat ini umurnya umur 11, 12. Jadi anak-anak SD ke bawah. Ini banyak yang termasuk anak generasi alfa. Nah, mereka ini adalah anak-anak dari generasi milenial sebelumnya. Dengan kata lain, anak-anak yang ini sebenarnya betul-betul 100% anak gadget, anak teknologi sekarang yang bukan separuh-separuh tapi penuh. Dan menurut para ahli, sekarang ini ada sekitar hampir 3 juta generasi alfa yang lahir setiap minggu. Semoga di masa pandemi ini kelahirannya diperlambat atau malah jangan-jangan karena pandemi nggak boleh pergi, mereka banyak yang dilahirkan. Saya belum tahu itu data itu. Ini anak-anak yang gambaran anak generasi alfa. Nah, apa karakteristik mereka yang agak sedikit beda dengan sebelumnya? Yang tadi sebelumnya banyak yang sama itu, tapi ada beberapa yang lebih menonjol. Yang pertama adalah mereka ini memang betul-betul ahli dalam bidang teknologi, karena memang lahir pada zaman teknologi. Jadi zaman 4.0 bahkan 5.0.
lalu juga hidup dalam inteligensi yang termodern lah istilahnya. Lalu mereka dikatakan aktif, kreatif, cerdas, lalu kritis, logis, visualisasi itu mirip juga zaman dulu juga yang sebelumnya, individualis sama dengan yang sebelumnya. Mereka sering dikatakan sebagai orang yang melek teknologi, selalu up to date. Saya kira kita bisa melihat anak-anak kita, adik-adik kita yang umurnya 10 tahunan ke bawah itu betul-betul yang disebut gadget itu sudah menjadi dirinya. Karena anak sekarang itu lahir pun sudah dengan gadget. Anak sekarang main-main oleh ibunya juga diberi gadget supaya kalau dia mau kencing lalu memberitahu bahwa mau kencing dan seterusnya. Singkatnya adalah alat-alat teknologi ini bagi mereka menjadi betul-betul bagian dari hidupnya. Tapi yang menarik, perbedaan dengan generasi sebelumnya, mereka ini tidak tergantung pada teknologi itu. Jadi mereka memang sudah mengalami hidup dengan teknologi itu betul, tapi mereka tidak tergantung. Generasi sebelumnya beda, justru malah masih kemaruk kalau istilahnya. Begitu itu lalu tergantung, kalau nggak ada itu nggak bisa. Kalau anak yang sekarang ini enggak. Mereka juga lebih kreatif, lebih juga mau membuat hal-hal percobaan sendiri. Jadi itu saya kira yang menarik dari generasi ini. Mereka ini diteliti, anak-anaknya memang lebih kreatif. Lalu dikatakan suka bermain dengan hal-hal yang kreatif. Sekarang banyak permainan mengenai Lego, Roblox, dan lain-lainnya itu. Jadi teknologi memang mereka kuasai, tapi mereka tidak tergantung. Maka juga bisa dia ninggal ini, main itu, dan seterusnya. Jadi betul-betul dikatakan secara psikologis mereka itu senang bergerak, senang beraktivitas, suka bereksperimen meskipun masih anak-anak kecil. Jadi ada kemajuan sebenarnya dari generasi sebelumnya yang teknologi itu bisa menjadi penggambar karena sedang betul-betul digetoli, kedanan gitu. Kalau ini sudah nggak kedanan karena sudah anak zamannya, akhirnya malah bisa mengerjakan macam-macam hal. Maka dikatakan oleh banyak para ahli, ada kemungkinan besar bahwa anak-anak inilah yang nantinya akan menguasai dalam tanda petik kehidupan di dunia ke depan ini. Minimal anak-anak ini. Mungkin setelah itu juga anak generasi sesudah nanti lagi. Tapi minimal ini dianggap yang betul-betul cerdas dan terdidik. Bagi mereka dikatakan ruang dan waktu tidak lagi menjadi batasan. Jarak tidak berarti lagi. Pergaulan juga tidak lagi ditentukan dari faktor lokasi dan macam. Maka mereka ini lebih cerdas dibandingkan generasi sebelumnya. Berarti ini lebih cerdas dari saya tentu. Kalau saya kan generasi bumi generasi tua gitu. Nah, ini anak-anak ini betul-betul sangat maju. Yang juga oleh para ahli direfleksikan adalah anak-anak ini memang juga lebih kritis dan berpikir logis, tetapi juga tetap kecenderungan individualisnya tinggi. Kritis logis maka itu kentara bahwa anak-anak ini kalau melihat orang tuanya tidak logis maka berani ngomong. Kalau orang tuanya tidak benar, mereka ini berani mengkritisi. Jadi betul-betul ada keberanian ke sana. Nah, mengenai individualistiknya ini kadang-kadang membuat orang tua menjadi sulit mengerti. Ini sebenarnya mau ngapain sih? Anakku itu sebenarnya mau apa sih? Karena apa? Sering agak sulit ditebak. Ya sebenarnya dari gambar ini
Ini meskipun satu ruang tapi kan sendiri-sendiri dan seterusnya. Itu beberapa catatan singkat mengenai karakter anak-anak generasi milenial dan generasi alfa, yaitu generasi yang sekarang sedang mempengaruhi kita. Nah, dengan situasi itu apa yang terjadi dalam mendidik mereka atau menemani mereka? Saya pakai istilah menemani. Bahwa orang tua seringkali merasa sulit berkomunikasi dengan anak mereka. Sering orang tua mengatakan, aku nggak ngerti anakku itu sebenarnya ngapain sih? Kok bisa rame sendiri di kamar sendiri? Padahal kita ajak untuk makan bersama enak di kamar makan, kok nggak mau keluar? Kalau tanya, yuk makan nanti gitu. Dan akhirnya juga nggak makan karena sedang asik sendiri. Maka orang tua seringkali ada apa ini? Beberapa kalau kebetulan orang tuanya mendapatkan anak-anaknya ini memang sudah kritis, logis dan berani. Nah, lalu dia sering mengkritik apa yang dilakukan bapaknya, ibunya dan istilahnya orang-orang di rumahnya dan berani. Maka kalau tidak hati-hati, beberapa orang tua sering jengkel. Kalau jengkel, kalau orang tua yang nggak tahu, lalu ya sudah, anak zaman ini memang nggak bisa dengan kita, ya sudah, biarin aja. Nah, menurut saya itu yang nggak pas kok, biarin aja. Itu tetap anak kita yang harus kita cintai. Anak kita yang harus dibantu. Jadi tidak boleh biaran aja gitu. Jadi secara sederhana saya kira persoalannya adalah orang tua seringkali tidak persis mengerti situasi keadaan anaknya, lalu terjadi gap atau miskomunikasi di dalam proses mendampingi anak. Saya kira tantangan utama di sana. Dan di sini juga bisa dalam konteks pendampingan mengenai hidup beriman untuk orang Katolik, orang Kristiani. Bagaimana orang tua mau mendampingi mereka, membantu mereka dalam hidup beriman. Maka yang ketiga saya mau mengajak bersama untuk nanti didiskusikan bagaimana sih kita bisa membantu mereka. Saya menawarkan satu model sederhana. Yang pertama adalah perlunya diskresi dari orang tua, terutama menghadapi anak-anaknya di zaman sekarang. Diskresi artinya apa? Secara sederhana, orang tua perlu menggunakan seluruh pikiran dan hatinya, termasuk tentu imannya, dalam menyikapi anak-anak. Dalam bahasa rohani adalah perlu memikirkan di depan Tuhan dan juga di depan situasinya, bagaimana sih kita bisa mengerti anak-anak kita dan membantu mereka. Maka yang dibutuhkan saya kira untuk orang tua zaman ini adalah pertama-tama yang tidak mudah marah. Meskipun situasi anaknya seperti itu, berpikir gitu. Kenapa sih kok anakku kok sekarang diem aja? Kenapa sih anakku kok suka tidak pulang misalnya? Jadi bertanya secara mendalam. Membicarakan tentu, kalau itu sebagai suami istri, persoalan itu dibicarakan antara bapak ibu. Dan kalau anaknya ada, tentu diskresi juga membutuhkan bicara dengan anaknya juga. Itu saya kira yang menjadi penting. Dan bicara dengan Tuhan. Karena kita oleh Tuhan dipanggil untuk menemani anak-anak itu. Singkatnya saya kira pertama-tama sikap dasar adalah saya ingin mencoba untuk mengerti anak saya secara mendalam. Berarti harus pikiran saya digunakan. Tapi saya juga ingin melihat Tuhan dalam situasi seperti itu ingin apa untuk anak saya. Jadi Tuhan juga dilibatkan dalam proses diskresi ini.
Karena memang anak zaman ini berbeda. Jadi tidak boleh hanya spontan. Anaknya menjengkelkan, was, enggak pikir. Maka saya menawarkan belajar diskresi dari keluarga kudus. Sederhana tapi bagi saya menarik. Saya ambil contoh satu. Itu para saudara saya Romo-Romo MSF lihai dalam hal ini. Kayak saya sering tanya Romo Pur jenderalnya. Banyak hal, tapi satu hal yang bagi saya menarik. Peristiwa bagaimana Maria dan Yusuf itu mencoba mengerti Yesus. Mereka mengalami ternyata tidak mengerti mengenai Yesus. Waktu umur 12 tahun, jadi gampangannya boleh disebut anak milenial gitulah. Yang gampangannya kan sesukanya. Dia tertinggal di Kenisa. Maria dan Yusuf menurut ceritanya sudah seharian cari-cari, bahkan mungkin 2 hari gitu nggak ketemu-ketemu. Dan akhirnya singkatnya ketemu. Tapi apa yang menarik? Waktu Maria mengatakan, mengapa Kak? Kamu kok pergi? Aku dengan bapakmu mencari kamu sampai berjerih payah. Singkatnya. Tapi Yesus malah mengatakan, mengapa kamu mencari aku? Aku kan ada di rumah bapakku. Rumah bapakmu gimana sih? Bapakmu cari dengan saya jerih payah kok kamu di rumah bapak. Jadi saya hanya mau melihatkan bahwa di situ Maria dan Yusuf tidak mengerti anaknya ini gimana sih. Maka ada ketegangan. Nah, bagi saya diskresinya keluarga kudus ini adalah bahwa meskipun tidak mengerti dan kaget, tapi yang dibuat itu bagi saya sesuatu permenungan yang mendalam. Mereka tidak mengatakan, ya sudah kalau gitu pergilah sendiri. Nggak usah pulang ke rumah. Enggak. Maria dikatakan mencatat dalam batinnya. Dalam bahasa rohani adalah Maria mencoba pikir, sebenarnya ada apa sih anak saya? Ingin mengerti kok begitu dan seterusnya. Akhirnya dalam bahasa saya kalau mendalam, Maria dan Yusuf mencoba mendengarkan, mencoba mengerti. Dan akhirnya baru bertindak. Dan bertindaknya adalah mari kita pulang. Dan di Injil dikatakan Yesus berkembang menjadi makin dewasa di dalam keluarga Nazaret itu. Bahasa sederhana saya, meskipun sering ada ketidakcocokan, tidak pas, tapi Yusuf dan Maria mencintai Yesus. Sehingga apa? Yesus berkembang di keluarga itu menjadi pribadi yang baik. Jadi pendampingan anak di keluarga tidak istilahnya mensyaratkan harus semuanya cocok, harus semuanya nggak ada soal. Tuhan sendiri ini contohnya ada soal. Tapi bagaimana itu dikelola, didisernmenkan, dipikirkan dalam Tuhan. Sehingga ditemukan cara yang ternyata bisa mengembangkan anak itu di dalam keluarga. Nah, kalau itu dibahasakan biasa, itu bisa seperti ini. Bahwa sikap yang menjadi penting, terutama bagi orang tua, menghadapi anak zaman ini yang sering berbeda dan sering tidak kita ketahui, adalah tetap mencintai. Bahkan mungkin istilah yang betul bukan tetap, semakin mencintai. Jadi, karena apa? Tendensi ada nggak cocok, nggak bisa ngerti adalah orang seringkali, ya sudah, daripada repot, lalu anak dibuang. Nah, justru kita harus semakin mencintai. Karena apa? Karena mereka ini anak-anakku, anak-anak kita yang diserahkan Tuhan untuk kita dampingi. Mencintai anak apa adanya. Itu berarti apa? Mencintai juga kalau anakku sedang jelek. Juga kalau sedang baik apa adanya. Jadi bukan mencintai asal baik. Atau mencintai kalau tidak begini. Tidak. Mencintai apa adanya. Dan menurut saya, untuk mencintai itu perlu belajar mengerti anak.
Jadi orang tua zaman ini lebih berat, diajak mengerti. Kalau anak-anak dulu kan sudah nurut semua, sehingga disuruh apa-apa orang tua manut, meskipun nggak cocok juga diem aja. Anak sekarang kan beda. Maka untuk mencintai dibutuhkan mengerti anak lebih. Berarti mengerti kekuatannya, kelemahannya, hatinya, harapannya, cita-citanya, ketakutannya, dan macam-macam. Mengerti. Kadang-kadang orang tua mengatakan, aku sudah mengerti anakku, omong kosong. Kalau itu dikatakan seringkali karena justru ada yang tidak dimengerti. Lalu untuk omong dengan orang lain mengatakan, aku sudah ngerti anakku 100%. Sudah ngerti kok anaknya kok dibuang. Berarti kan nggak ngerti. Sudah ngerti kok nggak tahu anaknya sehari itu ternyata nggak mau makan. Ternyata sedang sedih. Maka betul mencoba mengerti. Dan untuk mengerti lebih dalam menurut saya, cara yang sederhana adalah kita harus mau mendengarkan mereka. Mau mendengarkan, memperhatikan, memberi hati. Bukan saya didengarkan, tapi mereka didengarkan. Ada mahasiswa saya pernah cerita bagaimana dia merasa sangat senang dengan bapak ibunya adalah karena bapak ibunya itu selalu mau mendengarkan dia. Pada saat dia sedang kacau balau dan macam-macam, ibunya itu mau duduk menemani dia dan hanya mendengarkan. Menurut saya bukan hanya mendengarkan, mendengarkan betul. Dan itu membuat anak tadi mahasiswa saya itu menjadi diteguhkan. Dan yang sangat penting saya kira dalam konteks mencintai ini adalah orang tua mau hadir di tengah anak-anaknya. Ada bersama mereka. Saya kira saya pernah mendengar kisah, lupa saya. Tapi ini memang seorang menteri, orangnya menteri, tapi anaknya yang cerita. Dia terkesan oleh bapaknya yang super sibuk. Tapi di saat dia waktu ujian pendadaran, ternyata bapaknya datang. Padahal dia nggak mengira bapaknya akan datang karena super sibuk. Bagi dia, ayahnya ini dianggap hadir di saat-saat dia sangat membutuhkan. Dan hadir menurut saya adalah tanda bahwa kita mau mencintai mereka. Nah, sekarang yang agak khusus ini tadi lebih kasih yang secara umum harus diberikan kepada anak-anak kita. Tapi mengenai generasi Z ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Maksudnya secara menanggapi situasinya. Yang pertama tentu saja adalah anak generasi Z membutuhkan pujian. Maka orang tua jangan enggan memuji, memberi dukungan pada anak. Teman saya di Jakarta pernah sharing pada saya. Dia itu tidak mau memuji anaknya. Karena anaknya ujian lulus ranking. Lalu saya tanya, kenapa tidak mau memuji? Karena untuk pinter, Romo, itu tidak perlu. Anakku memang pinter, jadi pasti juara. Maka saya tidak mau memuji. Anakku mau saya puji kalau nanti dia misalnya membantu orang miskin. Nah, itu akan saya puji. Karena di sana ada sungguh-sungguh nilai yang lebih. Tapi anaknya apa yang dibuat? Setiap hari hanya keliling, berjalan di depan ibunya, terus macam-macam. Itu sampai semingguan. Lalu ibu itu tanya saya, Romo, anak saya kok sepertinya aneh gitu, hanya keliling di depan saya, jalan di. Saya bilang, anakmu minta kamu puji, saya bilang. Bilang, hebat kamu juara kelas. Ya saya tidak mau, bukan demi ibu, demi anak, Bu. Anak ini, anak zaman ini butuh diakui. Dan terutama oleh apa? Oleh ibunya. Dan betul, setelah ibunya mengatakan, hebat kamu, provisiat, anak ini senang. Lalu selesai. Jadi kalau kita memberi pujian pada anak kita, itu terutama bukan karena saya. Saya ingin anakku, karena anak zaman ini butuh itu.
Bahwa kalau nanti masih ada yang lemah ya dikatakan, tapi pertama-tama diakui. Lalu saya kira komunikasi pribadi, bicara akrab, saya kira jelas. Nah ini yang juga penting, karena anak zaman ini seringkali ngeritik kita, mengeluh dan macam-macam atau ekspresinya nggak pas, maka kita juga sebagai orang tua rela untuk menerima kritik. Gitu. Sebagai guru sama, sebagai dosen sama, menerima kritik. Jadi memang, lalu berilah mereka kebebasan memilih dalam hal-hal yang penting. Tentu diajak bicara, tapi supaya bukan kita yang selalu memutuskan, tapi justru mereka dilatih. Bahkan mungkin anak kecil pun sudah mulai dilatih untuk memutuskan hal-hal di dalam hidupnya kecil. Dalam memilih pakaian, memilih warna, dan seterusnya. Tidak harus semua ditentukan oleh orang tua. Nah ini yang tidak mudah. Ingat, anak-anak kita ini kritis dalam hal kebaikan. Maka berilah contoh teladan yang baik. Terutama dalam hidup rohani, penting contoh dari orang tua. Mungkin awalnya anak tidak perhatian, tapi kalau ada contoh yang betul, anak-anak akhirnya juga akan melihat. Dan jangan lupa, terutama dalam konteks perkembangan iman dengan situasi macam-macam, orang tua mencintai dengan mendoakan mereka. Nah, khusus untuk anak-anak zaman alfa itu juga penting. Mengajak mereka, karena mereka seringkali egois mengerjakan sendiri, itu melatih juga mau aktivitas yang lebih sosial. Supaya mereka tahu bahwa hidup ini memang bukan hanya sendiri, tapi juga sosial. Maka ada beberapa bantuan, terutama untuk anak generasi Z, alpha yang lebih baru. Misalnya, membekali anak dengan pendidikan agama, sopan santun, karakter sejak dini. Karena apa? Karena mereka ini akan semakin egois kalau tidak dibantukan sejak awal. Nanti kalau ada persoalan, lalu mereka berat sendiri. Mereka ini kalau tidak hati-hati juga merasa akan berhasil seterusnya, bisa mudah putus asa kalau nanti stres. Maka penting meningkatkan keinginan supaya tidak mudah putus asa. Mengajak sosialisasi itu saya kira jelas. Nah ini penting. Memberitahu entah caranya, yang tentu saja yang diterima mereka, supaya mereka ini memang mau berinteraksi dengan dunia yang lebih real. Karena mereka ini apa-apa sudah dengan gadgetnya, dengan macam-macam. Kalau tidak hati-hati memang pikirannya maju, tapi sering tidak realistik. Hidup adalah realistik. Supaya nanti mereka tidak frustrasi. Jadi saya kira orang tua membantu di sini terutama supaya mereka tetap mendunia. Bagaimanapun hebatnya tetap mereka perlu dibantu sadar bahwa mereka mendunia. Maka menurut saya kegiatan di paroki kalau mau itu penting, tetap penting. Jadi mengumpulkan anak-anak ini biar mereka saling kerjasama, membuat ini, membuat itu. Karena itu melatih mereka untuk mendunia. Bahwa hidup memang lewat gadget bisa macam-macam. Tetapi tetap manusia membutuhkan orang lain yang ada di sekitar di dunianya ini. Itu saya kira hal yang sangat penting. Saya kira omongan saya akan berhenti sekian. Saya tutup dengan bergembiralah menjadi orang tua bagi generasi milenial dan generasi alfa. Sekian omongan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Paul yang telah mengantar dan mengajak kita semua untuk memahami generasi milenial, generasi Z, dan generasi alfa. Baik Romo, di dalam chat ini sudah ada 2 pertanyaan Romo. Akan saya bacakan Romo. Silakan. Baik, pertama dari Bapak Windu. Beliau menggunakan pernyataan dulu Romo. Situasi saat ini memang tidak mudah bagi anak maupun orang tua. Banyak orang tua merasa gadget adalah racun bagi anak dan kurang menyadari bahwa anaknya lahir bersama dengan gadget. Kondisi realnya jika anak dipisahkan dengan gadget,
maka dia akan menjadi orang yang hidup di dunia yang berbeda. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana membantu anak memperlakukan dan menemukan hal yang positif dan mengembangkan anak. Pertanyaannya, bagaimana kiat untuk membantu anak bisa memperlakukan dan menemukan hal yang positif dari gadget? Pertanyaan kedua, Romo, dari SD Maria Asunta. Bagaimana caranya menemukan talenta atau minat anak di usia 12 tahun yang jika diajak ngobrol, sepertinya si anak ini belum tahu juga apa yang diminatinya. Kalau melihat kecenderungannya dalam aktivitas sehari-hari, anak ini sangat asik main game online dan tidak suka bersosialisasi secara langsung maupun bertemu secara fisik. Begitu, Romo, 2 pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Windu ya, yaitu bagaimana kita bisa melihat istilahnya sisi positif dari gadget. Pertama, saya kira kita sudah tahu bahwa anak-anak zaman gadget itu memang gadget itu bagian hidupnya. Orang tua seringkali tidak melihat, taunya gadget itu malah mengganggu. Maka jangan heran bahwa di beberapa biara saja pada tahun pertama kedua dilarang membawa gadget. Padahal anak ini waktu di rumah sejak lahir sudah tiduran dengan gadget. Jadi sesuatu yang menurut saya agak aneh. Jadi persoalannya memang bagaimana menemukan bahwa si gadget ini sesuatu yang positif. Sebenarnya kalau mau tahu gadget ini positif atau enggak itu sebenarnya banyak. Memang sebenarnya sebagai alat gadget itu kan netral. Artinya bisa membantu kalau itu digunakan secara positif. Tapi juga bisa mengganggu kalau disalahgunakan karena namanya alat. Peso yang tajam pun kan sama. Kalau digunakan dengan baik bisa membantu hidup manusia untuk menguncai mangga atau apa gitu. Tapi juga kalau tidak hati-hati bisa jelek juga untuk membunuh teman. Maka menurut saya memang tadi pertanyaan yang bagus, melihat sisi positif dan sisi, kalau lihat sisi positif juga harus lihat sisi negatifnya supaya orang seimbang. Nah, sisi positif Mas saya kira sangat banyak. Pertama-tama ada untuk bidang pendidikan. Anda lihat saja sekarang ini dengan pandemi ini tanpa gadget ini siswa-siswa kita juga mahasiswa tidak bisa belajar. Pembelajarannya kan membutuhkan daring. Salah satu yang mudah adalah lewat gadget. Karena tidak semua punya laptop. Jadi itu yang harus dilihat. Jadi bahwa itu bisa, lalu bisa berkomunikasi dengan luas, bisa mencari macam-macam hal yang ingin dipelajari. Nah, supaya sisi negatifnya itu tidak menonjol, maksudnya tidak diutamakan, karena kita tahu anak kalau mencarikan di umur-umur misalnya 11 sampai 11 tahun, kan seringkali dia bisa buka macam-macam, karena gadget menawarkan macam-macam informasi yang baik dan yang tidak baik, yang hoax dan yang bukan, lalu juga yang jahat dan yang tidak. Bahkan dalam konteks iman saja, Bapak Ibu bisa lihat, yang satu menawarkan iman Katolik, yang dalam arti yang sekarang kita hayati lewat paus ini, tapi juga ada yang di sisi lain iman Katolik yang kontra dengan ini, yang justru mengatakan paus ini setan dan seterusnya. Jadi ini ada semua di situ. Nah, anak-anak kita maka perlu didampingi terutama supaya mereka nanti mengambil informasi-informasi yang memang benar. Jadi bukan dibiarkan. Disitulah sebenarnya peran orang tua. Itulah peran guru. Salah satunya caranya gimana? Kalau saya membayangkan begini, karena saya tidak punya anak sih. Yaitu anak saya biarkan, tapi kalau
malam hari atau mungkin sore hari pas bareng gitu, saya akan ngajak omong. Hari ini apa yang kamu buka? Tapi saya bisa cerita dulu. Aku hari ini buka gadget tentang ini. Aku cerita supaya anak percaya bahwa ada komunikasi. Lalu dia akan cerita. Lalu artinya apa? Artinya lalu kalau ternyata dia membuka justru hal-hal yang kurang baik, lalu kita kesempatan untuk mengkomunikasikan, bertanya, kenapa kok itu yang dibuka, isinya apa, dan seterusnya. Apalagi kalau yang dibuka ternyata justru anti iman Kristiani, iman Katolik. Lalu kan kalau kita tahu, lalu kita bisa mengungkapkan yang benar dan seterusnya. Jangan dibiarkan sampai dia akhirnya malah yakin itu yang paling benar. Jadi ada macam-macam gitu. Maka keterbukaan orang tua pada anak, terutama sampai umur itu justru kalau kita memberi kebebasan, kita harus juga bertanya supaya dia cerita. Lewat itu, lalu kita bisa menunjukkan mana yang benar. Tapi anak itu kan kritis misalnya. Ya tapi ini kan begini. Lalu kita bisa, ya itu menurut gitu, tapi sebenarnya itu ajaran iman yang sekarang justru tidak dipakai lagi karena begini, begini, begini. Maka orang tua juga diharapkan tahu sedikit mengenai ajaran iman yang benar karena ada macam-macam di dalam gadget. Jadi sebenarnya di situ dibutuhkan baik orang tua juga perlu belajar untuk bisa menemukan sisi positif dan negatifnya. Ada keluarga yang bagi saya menarik karena dia modelnya pakai model laptop itu. Itu laptop umum istilahnya. Jadi bahkan biar anaknya juga buka di tempat umum sehingga semua tahu apa sih yang dibuka dan seterusnya. Jadi saya kuncinya kok keterbukaan komunikasi orang tua dengan anak itu yang bisa membantu nanti menemukan sisi yang positif dan sisi yang negatif dari gadget yang digunakan anaknya. Bahkan mungkin keterbukaan untuk cerita apapun gitu loh yang dibuka itu anak boleh cerita. Nah supaya anak ini punya kebiasaan itu barangkali justru dilatihkan sejak jangan setelah dia SD kelas 6. Di saat Bapak Ibu memberi kebebasan anak menggunakan gadget, nah mulailah di situ keterbukaan untuk mereka mau cerita apa yang dibuka, apa yang dialami. Termasuk Bapak Ibu sendiri berani cerita. Itu menurut saya kok menjadi penting supaya yang terjadi pendidikan yang baik. Lalu tadi pertanyaan berikut adalah minat. Bagaimana tahu talenta atau minat anak di umur sekitar 11-12 tahun. Karena anak itu kok hanya main game terus. Tentu main game itu bukan dalam arti tertentu bukan talenta. Tapi itu kesenangan. Dan kita boleh tahu memang anak-anak itu senang bermain. Namanya anak kan anak itu kan waktunya bermain. Hanya kalau terus bermain terus ya lama-lama tidak memunculkan sisi lain. Maka menjadi penting biarlah tetap mereka bermain, boleh ada kesempatan bermain. Tapi seringkali ditanya, kecuali bermain game, apa ada lain lagi yang disukai? Yang kedua, ada beberapa cara lain adalah orang tua mencarikan juga beberapa game program yang ternyata program itu memang ada unsur gamenya, tapi ternyata itu membantu anak untuk akhirnya menemukan apa yang betul-betul menjadi minat sesungguhnya dan akhirnya bisa ketahuan bakat dia yang sesungguhnya. Nah, beberapa ahli psikologi punya beberapa program permainan yang bisa membantu justru nanti lewat gadget komputer itu anak bermain, tapi lama-lama akan ketahuan sedikit demi sedikit, oh dia ternyata minatnya lebih pada bidang ini, sisi itu, dan seterusnya. Nanti setelah agak lama, lalu boleh diteskan.
tes psikologi untuk lihat sebenarnya anak saya ini minatnya apa, talentanya apa, bakatnya apa. Meskipun tidak 100% tepat, tapi bisa membantu. Dan banyak orang sejauh saya tahu terbantu lewat model gitu. Jadi awalnya memang karena anak sedang senang bermain, maka biar main dengan macam-macam, dicarikan beberapa alternatif permainan. Lalu setelah itu diteskan ke biro psikologi untuk semakin ketahuan. Itu sejauh yang saya bisa bantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Saya menangkap bahwa yang Romo katakan tadi bahwa keterbukaan itu penting. Bukan hanya anak ke orang tua, tapi orang tua juga ke anak. Karena keterbukaan itu semakin mendekatkan dan mengajak orang tua untuk mengetahui kebutuhan anak. Baik Romo, berikut ada beberapa pertanyaan lagi. Saya bacakan Romo untuk pertanyaannya. Silakan. Pertama dari Thomas Agwinorudi. Bagaimana gadget memanusiakan manusia sehingga mereka memiliki karakter sesuai generasinya. Kemudian dari Maria Retnosari. Seringkali orang tua tidak sadar bahwa anaknya tergantung gadget karena juga dari pembiaraan orang tua. Bagaimana mengedukasi orang tua supaya menyadari hal ini dan mengingatkan orang tua bahwa anaknya tergantung pada gadget. Kemudian dari Veronica. Selamat pagi Romo, saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan orang tua bagi anak yang kecanduan bermain game? Saya rasa ini pertanyaan yang hampir sama yang dijawab Romo. Terus yang terakhir Romo. Romo, saat ini generasi milenial kadang menjadi beririsan dengan makin banyaknya gejala seperti hiperaktivitas, banyak bergerak, masalah perhatian yang berpindah-pindah dan impulsif. Dalam iman, mereka menjadi merasa tidak bertumbuh dalam iman, walau ada contoh di sekelilingnya, karena keyakinannya yang dipengaruhi lingkungan pergaulannya. Sejauh mana kebebasan yang bisa kita toleransi dalam hal iman, apalagi kalau mereka merasa tidak bertumbuh dalam gereja Katolik. Begitu Romo, pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana gadget itu memanusiakan manusia. Saya kira yang pertama kita mikirnya harus agak luas. Gadget ini adalah hasil perkembangan teknologi, terutama teknologi digital, yang membantu orang untuk bisa mengerti banyak hal karena informasi yang luas dan menyelesaikan beberapa persoalan dengan cepat dan juga datanya lengkap dan seterusnya. Gampangannya gadget diciptakan oleh manusia untuk membantu supaya hidup manusia relatif lebih mudah. Itu tujuan utama. Nah, salah satu membantu hidup manusia lebih mudah sebenarnya adalah itu juga salah satu wujud, salah satu ya, tidak semua, yang disebut memanusiakan manusia. Karena manusia kan tujuannya hidup di dunia ini kan memang hidupnya ingin semakin relatif berkembang, semakin mudah, semakin lengkap, tapi harapannya juga semakin mendalam kalau itu dalam konteks iman dan semakin istilahnya berkembang utuh. Mungkin yang perlu diberi catatan adalah bahwa gadget sehebat apapun itu tetap hanya salah satu unsur yang membantu manusia berkembang. Jadi ada unsur-unsur lain yang juga perlu dikembangkan untuk membantu manusia semakin menjadi manusia yang utuh. Maka apa? Maka memang tidak boleh bahwa karena kita tahu gadget memang itu adalah kebutuhan anak zaman ini,
lalu itu memang penting ya, lalu kita seakan-akan berarti itu satu-satunya yang kita berikan untuk membantu anak kita maju. Nah, kalau ini berarti kita salah. Gadget adalah alat dan hasil teknologi yang membantu hidup kita memang makin maju, tapi bukan satu-satunya. Maka kalau kita kembali ke soal orang tua membantu memanusiakan yang lebih utuh, berarti apa? Dari sisi iman, dari sisi sosial, dari sisi afeksi, dan macam-macam ini tetap harus dibantukan. Dan itu tidak bisa semuanya dengan gadget. Maka tadi anak alfa ini misalnya tadi, bahwa dia ternyata berpikir kritis mengenai ibunya yang tidak ke gereja. Maka dia nggak mau. Nah, kalau kita ingin membantu anak ini kan berarti saya sendiri harus menjadi contoh hidup beriman yang baik. Dan kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita misalnya juga berkembang sisi sosialnya, sisi sosial kan tidak selalu harus juga dengan gadget. Memang bisa dengan gadget, tapi ada yang tidak bisa. Bahwa mereka kita ajak untuk mengenal orang kecil, orang miskin. Lalu mencoba untuk membantu dengan tindakannya, membawa makanan untuk pengemis misalnya. Ini kan tidak bisa dengan gadget. Tapi cerita tentang itu bisa ada di gadget. Tapi tindakan itu sendiri saya kira perlu dilatihkan. Maka nasihat beberapa ahli psikologi yang tadi terhadap generasi alfa, yang kita mendidik generasi alfa adalah bantulah mereka supaya mereka itu hidupnya menjadi realistik. Yaitu bahasa orang Jawa mancat dunyo gitu. Jadi mancat dunia artinya yang ngambah lemah, ketemu orang, bermain dengan teman. Tidak bisa bahwa memang saya senang bermain terus dengan gadget di kamar terus, tapi kalau begitu saya tidak akan pernah punya teman sesungguhnya. Teman sesungguhnya kalau saya keluar ke tetangga, main bareng, punya proyek bareng dan seterusnya. Dan maka ini perlu juga dibantukan. Dengan kata lain, gadget tidak usah dibuang, tapi jangan didewakan. Itu saya kira sikap yang bagus. Kedua, bantulah juga anak-anak kita lewat tindakan kegiatan yang lebih konkret bersama orang lain. Baik, misalnya kalau itu di gereja, kegiatan PIA, kegiatan ini, itu saya kira itu untuk apalagi untuk anak alfa, tadi dikatakan anak alfa itu sebenarnya mulai juga anak-anak yang memang senang dengan gadget, tapi juga banyak yang tidak kedanan, tapi juga ingin kegiatan yang lain, ingin aktivitas dan macam-macam. Maka itu bisa dikembangkan. Di keluarga seringkali diajak menikmati alam, karena alam ini penting. Di gadget kan tidak semua ada alam. Maka juga piknik keluarga dan macam-macam. Paus Fransiskus saya kira pada pertemuan keluarga 2 tahun yang lalu menganjurkan misalnya supaya hari Minggu atau hari libur itu betul hari libur keluarga, di mana orang tua dengan anak-anaknya itu memang punya waktu bersama untuk rekreasi bersama, lalu piknik bersama atau buat apa, mengunjungi simbah atau apa gitu. Ini semua membuat supaya relasi anak dan orang tua itu sangat baik, terbuka. Nah, kalau itu sangat baik dan terbuka, saya yakin gadget tidak menjadi sesuatu yang nomor 1. Tapi kalau hati anak itu tersentuh, menurut saya, gadget bukan menjadi yang paling nomor 1 atau satu-satunya. Mereka manusia yang butuh sapaan hati. Kalau mereka anak kita yang kecil sedih, tidak bisa mereka itu terus hanya pegang HP terus akan makin gembira, terpecahkan kesedihannya, enggak. Mereka akan terpecahkan justru karena ibunya masuk ke kamarnya
lalu dia duduk di situ, pegang tangannya, dah sambil anaknya dipandang, dicoba, didengar, nanti orang tua itu akan menang daripada gadgetnya. Karena gadgetnya tidak menghibur apa, menghibur sementara lagu-lagu, tapi anak butuh sentuhan hati. Ya, ini menurut saya kok pentingnya membantu memanusiakan lewat macam-macam hal. Jadi tidak hanya satu sisi. Lalu bagaimana membantu orang tua supaya anaknya tidak tergantung pada gadget? Pertama, saya kira memang orang tua yang harus dibantu supaya orang tuanya tidak ekstrim. Yaitu ekstrim pertama adalah anakku sudah tergantung, maka gadget dilarang. Itu saya kira juga nggak pas. Atau membiarkan, bos biar, pokoknya nanti tahu diri sendiri, itu juga nggak benar. Maka orang tua yang dibantu mengerti kegunaan positif gadget dan juga kelemahan penggunaan gadget. Jadi selalu ada unsur positif negatif. Nah kalau tahu itu, lalu dia bisa membantu anaknya kalau misalnya lebih terjerumus ketergantung, maka perlu dibantu dengan ngomong-ngomong. Saya kira komunikasi kok menjadi penting. Ada teman saya yang men-sharingkan pengalaman gini. Bagaimana dia memberitahu anaknya yang kedanan gadget menurut dia. Dia tidak memarahi, tapi dia hanya tanya anaknya gini. Anaknya kebetulan kelas 4 kalau enggak, kelas 4 SD. Terus dia tanya, bagaimana ujiannya ini gitu. Ulangannya. Oh, jelek, Pak. Terus yang ini gimana? Kok ya juga jelek, ini jelek gitu. Terus bapaknya nggak marahnya. Kok bisa jelek? Kenapa? Karena yang 2 bulan yang lalu kamu nilainya kok bagus, ya ini kok jelek kenapa? Lalu dia cerita, ya karena aku tiap ini pokoknya hanya lihat terus buka gadget, buka ini. Terus kalau buka gitu kamu sempat belajar enggak? Enggak. Jadi nilaimu jelek karena tidak belajar. Maka lalu anaknya diajak untuk menyadari bahwa akhirnya, oh iya ya, kamu tetap boleh pakai gadgetmu, tapi kamu kan perlu belajar supaya nilainya gini. Jadi sisi itu ditunjukkan. Tapi dia tidak mengatakan bahwa kalau butuh buanglah gadget, enggak. Kamu pakai, tapi kamu memberi waktu untuk belajarnya. Lalu anak itu tahu, oh iya ya, jadi saya mengerjakan dulu tugasku, baru dia main gadget. Jadi, dia punya aturan main sendiri akhirnya, lewat orang tua yang mengajak ngomong-ngomong. Nomor 3 tadi apa ya? Saya bacakan kembali Romo. Apa yang harus dilakukan orang tua bagi anak yang kecanduan bermain game? Karena berbagai cara sudah dilakukan, tapi karena kedua orang tua tidak bisa mengontrol setiap saat karena bekerja. Gitu Romo. Nah ini memang salah satu yang banyak dialami itu game. Jadi anak-anak itu memang nge-game-nya hebat. Tapi kalau saya mikir sebenarnya yang sampai kedanan itu ya bukan hanya anak ya. Kalau saya lihat misalnya frater-frater saya itu sukanya sepak bola. Jadi kalau sudah siaran sepak bola itu selalu dicari terus, dan kalau tidak hati-hati kan juga bisa akhirnya waktunya banyak untuk itu. Lalu lupa belajar teologi, lupa belajar ini gitu. Dan jadi orang agak tua pun juga bisa. Orang tua seperti saya hanya mau cerita aja, juga bisa. Saya kan senangnya mendengarkan wayang gitu. Wayangnya Pak Seno Nugroho. Itu kan lewat laptop. Nah kalau nggak hati-hati juga, wah kok seneng, lalu selesai 2 jam, oh lakon lagi. Dan itu hebatnya teknologi modern. Kalau kita suka itu dengan cepat, nanti semua kesukaan itu ditunjukkan dalam deretan itu. Jadi sudah dikelompokkan oleh komputer. Maka lalu seluruh
apa itu lakon-lakon dari Seno muncul semua. Nah, kalau tidak hati-hati, saya selesai ini teruskan itu. Jadi saya pernah mengalami hal itu juga sebagai orang tua. Jadi yang disebut kedanan mengenai sesuatu yang menyenangkan itu bisa dialami oleh siapapun. Persoalannya adalah bagaimana membantu supaya kedanannya tidak terus, terutama bagi anak-anak kita yang relatif ya, bukan mengatakan tidak bisa, yang relatif belum terbiasa untuk membatasi. Maka menurut saya kok penting ada pembatasan, ada perjanjian. Saya hanya mau mengatakan beberapa teman yang berhasil membuat perjanjian dengan anaknya. Misalnya, kamu boleh main game bebas, tapi pertama acara itu tugas sekolah didahulukan. Tugas rumah didahulukan, baru setelah itu game. Tapi itu semacam persetujuan keluarga. Dan itu ternyata disetujui oleh anaknya, oleh bapak ibunya, dan lalu awalnya berat, tapi lama-lama jalan. Karena anak juga tahu, oh bapak juga tidak buka itu, ternyata mengerjakan tugasnya dulu, terus ini ibu juga mengerjakan tugas dulu, baru setelah itu. Itu saya kira pentingnya keluarga membuat semacam konsensus bersama. Tapi konsensus harusnya dimulai dari omongan. Mendengarkan mereka dulu, kesenangannya, sulitnya, akibat dari misalnya kedanan game itu apa, yang positif apa, yang negatif apa, dan seterusnya. Lalu diajak anak berpikir. Lalu supaya kamu tetap maju semuanya, bagaimana? Dan menurut saya semakin kita ngajak bicara, menurut saya kok lama-lama bisa terjadi konsensus yang relatif bisa membantu. Dan tentu sebagai Bapak Ibu saya kira kita tetap boleh mengingatkan karena tugas anak kita kan tetap masih belajar. Maka juga tuntutan bahwa belajarnya itu harus baik itu penting diungkapkan. Ini tujuan penting karena dengan ini kamu nanti hidupmu ke depan bisa lebih bagus. Nah, kamu boleh bermain dan seterusnya tapi ini harus lebih dahulu. Jadi diajak melihat prioritas. Awalnya tidak mudah, tapi kok saya percaya bisa. Itu yang pertama. Kedua, kalau Bapak Ibu punya teman-teman Bapak Ibu lain, itu juga bisa menjadi cara kita membantu. Yaitu tanya pada keluarga yang mengalami anaknya soal sama dan ternyata terpecahkan. Lalu mereka ini yang disuruh sharing berbagi. Bahkan seringkali anak dari tetangga yang cerita bagaimana dia mengatasi tadinya kedanan game. Lalu jadi tetap main tapi sudah tidak kedanan. Nah kalau anak sendiri yang cerita, itu anak kita bisa lebih mendengar. Itu saya kira juga metode untuk membantu. Kadang-kadang kita juga cerita kelemahan kita sendiri meskipun dengan anak. Aku ya sok-sok kedanan ini terus tapi gini-gini mengatur gini, beratnya begini tapi berhasil gitu. Jadi banyak contoh alternatif yang bisa membuat anak berpikir oh ternyata ini bisa dan seterusnya. Itu saya kira yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Ada 2 pertanyaan lagi Romo. Dan saya bacakan atas nama Ibu Bernadetta. Selamat siang Romo. Saya ibu dari 1 putri usia 4,5 tahun. Putri saya ini sampai usia 2 tahun tidak mengenal gadget. Dan mulai usia 3 tahun sudah terpapar screen time. Saya berprinsip bahwa jika anak terpapar screen time, maka anak juga harus mengenal buku. Setiap hari saya mengajak
membaca buku, tetapi frekuensinya tidak selama screen time. Menurut Romo, apakah anak-anak generasi alfa ini akan memiliki ketertarikan yang besar pada buku atau membaca sebesar ketertarikan pada gadget? Dan saya ingin menanyakan bagaimana cara mendidik anak agar senang dalam belajar dan menjaga ketertarikan anak untuk selalu mau belajar. Pertanyaan kedua, Romo. Situasi belajar secara daring ini kerap terjadi konflik antara sekolah dengan orang tua. Ini terjadi karena ketidaksiapan dari kedua belah pihak. Akhirnya anak yang menjadi korban. Mohon saran Romo, apa yang sebaiknya dilakukan oleh sekolah dan juga orang tua dalam menghadapi situasi seperti ini. Apalagi untuk orang tua sekaligus yang menjadi guru. Begitu Romo untuk kedua pertanyaannya. Terima kasih, pertanyaannya bagus, tapi pemecahannya bisa macam-macam karena tidak selalu mudah. Mungkin catatan umum dulu, beberapa persoalan di dalam mendidik anak itu seringkali juga tergantung pada situasi, konteks keluarga, dan seterusnya. Jadi biasanya para psikolog, para pedagog itu mengatakan secara umum begini, tapi tetap harus dilihat situasi keluarga masing-masing. Kadang-kadang di sana ditemukan cara yang lebih pas untuk menghadapi situasi anaknya. Nah, bagaimana membantu anak untuk anak-anak saya supaya tetap mau belajar dan pertama-tama membaca buku. Dengan model gadget ini, memang membaca buku yang berupa kertas itu tidak menarik lagi. Sekarang malah di banyak tempat, termasuk di kolese saya ini, kalau ada apa-apa sekarang tidak dibuat di print lagi. Bahkan kami ini akan ada retret seluruh SY Indonesia, retret provinsi, itu juga sudah semuanya modelnya di download di laptop atau di gadget. Tidak di print lagi, katanya ada unsur menghemat banyak. Tapi yang orang tua seperti saya kalau tidak di print itu membaca lewat layar terus itu capek. Jadi generasi itu beda. Generasi yang sekarang itu melihat tulisan, foto, gambar, film lewat gadget itu hidup. Jadi gampangannya mata cara mereka itu sesuai dengan alat itu. Karena alat itu diciptakan oleh generasi ini. Tapi untuk yang orang tua tidak. Maka pertanyaannya adalah, saya ini ingin membantu anak saya banyak membaca, artinya pengetahuannya tambah banyak, atau ingin membaca buku. Nah ini beda. Kalau kita ingin tujuannya lebih agar mereka pengetahuannya bertambah, maka untuk anak zaman ini yang lebih tepat adalah sarananya adalah membaca buku yang diubah di dalam elektronik. Frater-frater saya kalau rekoleksi, kalau apa, rapat tuh semua pakai gadget itu. Wah, kalau saya kalau nggak bawa buku, saya tulis, saya cepat lupa. Jadi zaman ini yang sudah membedakan. Dan sekarang memang buku-buku itu sudah banyak yang bisa diubah ke elektronik sehingga itu lalu ada di dalam laptop atau gadget mereka, lalu mereka bisa membaca banyak dan akhirnya juga tahu. Tapi mereka tidak akan banyak yang pergi ke lab lagi, ke perpustakaan yang model buku. Jadi model buku seperti di belakang saya ini bagi generasi yang sekarang dianggap tidak pas. Mereka nantinya perpustakaannya itu perpustakaan elektronik semua.
Itulah sebabnya juga Bapak Ibu boleh tahu perusahaan-perusahaan yang menjual buku seperti PT Canisius itu perlu mulai berpikir, karena anak zaman ini lebih suka belajar ke e-book daripada lewat buku yang harus istilahnya dibaca. Jadi lebih itu yang harus disadari. Dan sekarang sudah banyak produksi e-book dengan macam-macam hal. Jadi lalu mendidik mereka untuk belajar, menurut saya itu yang menjadi lebih penting. Memang belajarnya tidak harus dari kertas, dari buku, bahkan dari papan. Tapi dengan istilahnya teknologi modern itu. Itu yang mungkin agak beda dengan kita. Tapi pertanyaannya apakah kita tidak harus juga melatih mereka membaca buku? Menurut saya membaca buku, tapi bukunya wujudnya bisa elektronik book, bukan kertas dari book gitu. Itu saya kira yang penting. Dan sekarang juga perpustakaan-perpustakaan dunia mulai juga merekam, mengcopy semua bukunya menjadi elektronik, dan mereka merasa bahwa menyimpan secara elektronik itu lebih awet, tidak mudah rusak daripada menyimpan dengan kertas. Itu cara berpikir lain lagi. Tapi kalau yang saya tekankan adalah membantu mereka tetap membaca supaya menjadi lebih pinter, lebih kompeten. Tetapi apakah dibaca harus lewat buku kertas atau e-book? Menurut saya anak zaman ini akan lebih suka e-book. Untuk orang tua seperti saya lebih suka buku karena bisa dicoretin. Tapi anak zaman sekarang dengan teknologinya juga sudah bisa mencoretin macam-macam. Nah, disitulah persoalan muncul. Kalau saya membimbing skripsi mahasiswa saya untuk mengoreksi, saya koreksi akhir selalu minta tolong di print supaya saya bisa mencoretin. Terus tapi ada dosen muda yang sudah canggih, dia bisa lewat filenya itu mencoreti juga di situ. Kalau saya mencoret-coreti malah semuanya rusak. Karena saya ternyata tidak sangat lihai dalam konteks menggunakan teknologi semua itu. Lalu yang kedua, bagaimana membantu sekolah atau juga orang tua yang kebetulan orang tuanya adalah guru dalam situasi pembelajaran daring ini. Saya kira kita semua mengalami selama pandemi ini sekolah, orang tua dan anak tidak siap awalnya. Kita tidak siap bahwa ternyata dengan pandemi ini memang pembelajarannya berubah, yaitu lewat daring. Maka pada awalnya kita tahu banyak kesulitan. Guru-guru belum siap cara mengajar lewat daring yang tepat. Maka coba-coba, dan boleh coba-coba karena memang ingin belajar. Jadi coba pakai ini, model ini, model ini, model itu. Maka pada awal betul-betul masih banyak persoalan. Lalu di rumah anak yang belajar daring itu kan perlu dibantu. Nah, salah satu yang bisa membantu adalah orang tuanya. Karena yang ada di rumah orang tua. Kalau dia di sekolah, yang membantu gurunya, yang melihat apakah dia belajar betul, belajarnya pas enggak, lalu mana yang kurang pas, itu bisa dibantu. Tapi kalau di rumah, maka guru sulit membantu. Karena taunya juga hanya lewat layar seperti ini. Maka tugas guru sebagian diserahkan sebenarnya kepada orang tua. Pertanyaan menjadi tidak mudah adalah orang tua beberapa memang tidak siap untuk menjadi guru bagi anaknya di rumah.
Karena apa? Karena biasanya tidak begitu. Biasanya dia mempercayakan anaknya ke sekolah, terserah Pak Guru dan sekolah membantu anak saya. Lalu orang tua bekerja di tempat yang lain. Maka banyak orang tua memang nggak siap. Dan karena nggak siap, maka juga ada soal dalam membantu anak. Sering nggak ngerti memang apa yang harus saya buat. Seorang keluarga saya mengatakan, bagaimana ini saya membantu? Saya kan bukan guru. Pada anaknya ada satu di SD, satu di SMP, satu di SMA. Bingung. Masih belum peralatannya ternyata juga tidak siap. Yaitu tidak punya 3 gadget atau 3 laptop, tapi hanya punya 1 gantian dan seterusnya. Jadi ada problem banyak. Dan menurut saya itu tidak apa-apa karena memang kita tidak mengharapkan pandemi tiba-tiba ada namanya pagebluk, jadi ya kita terima. Tapi saya kira setelah lama lalu kita perlu belajar apa sih yang belum berjalan baik kemarin dan ke depan ini harus saya perbaiki supaya pembelajaran anak-anak saya menjadi lebih baik. Itu artinya sekolah harusnya juga sudah makin melatih guru-gurunya untuk bisa mengajar daring secara baik, bagaimana komunikasi, menyapa siswa-siswa di rumah, lalu apakah guru-guru membiarkan anak-anak boleh chatting kalau ada soal dan macam-macam kesulitan dan seterusnya bagaimana. Lalu apakah orang tua juga sering disapa oleh sekolah pada saat-saat tertentu untuk juga ditanyai bagaimana membantu, kesulitannya gimana dan seterusnya. Jadi itu semua membutuhkan yang disebut keterbukaan untuk saling berbagi kesulitan dan berbagi ide untuk memajukan. Lalu anak-anak sendiri, karena yang belajar kan anak. Jadi orang tua kan hanya membantu, guru juga hanya membantu. Maka anak-anak sendiri bagaimana menyikapi belajar dari rumah. Apakah semangat atau enggak? Kalau enggak penyebabnya apa dan seterusnya. Ini yang juga harus didengarkan. Barangkali kerjasama orang tua dan sekolah adalah orang tua mencatat semua juga keluhan anak-anaknya yang diharapkan dan seterusnya dan diungkapkan ke sekolah untuk masukan sekolah. Lalu nanti dibicarakan bersama apa sih yang perlu diperbaiki. Dan tetap sadar ini tetap tidak ideal. Karena apa? Menurut saya kok tetap pendidikan itu membutuhkan perjumpaan antar manusia. Pendidikan bukan soal hanya penambahan pengetahuan. Pendidikan adalah membantu anak didik berkembang sebagai pribadi yang utuh. Dan menurut saya, orang hanya berkembang menjadi pribadi utuh kalau berjumpa dengan orang. Saya tetap punya keyakinan orang hanya akan jadi orang kalau berjumpa dengan orang. Kalau tidak berjumpa dengan orang, menurut saya tidak akan utuh. Memang dia tambah pinter bisa ilmunya, tetapi berjumpa. Nah, saya kira justru dengan daring ini yang kurang ini. Maka penting menjadi kesadaran bersama perjumpaan itu. Artinya kalau nanti setelah daring yang harus dibantu adalah supaya nilai perjumpaan itu di mana anak mengalami, merasa dikasih, diperhatikan oleh guru, oleh sekolah, itu betul-betul kembali. Orang tua tentu bisa membantu dalam konteks itu juga. Tapi kalau tidak, lalu menjadi sulit. Jadi kita juga perlu sadar pembelajaran daring ini bukan pembelajaran yang ideal. Sama, misa daring itu menurut saya juga bukan misa ideal. Karena apa? Adanya hanya lewat layar gitu. Saya saja sebagai dosen ngajar daring juga sudah mulai bosen. Bosennya apa? Bosennya itu yang saya hadapi itu semuanya nama gitu.
nama, lalu kalau selesai baru semua dinyalakan terima kasih. Tapi selama lainnya itu semua dimatikan. Mungkin ini bukan curiga ya, tapi biasa jadi setelah menyalakan lalu jalan-jalan ke Malioboro macam-macam. Setelah 2 jam lalu kembali lalu mengucapkan terima kasih. Jadi ada macam-macam hal. Jadi membantu sekolah gimana mengerti persoalan-persoalan itu, dan dengan orang tua juga mengerti, lalu mereka harusnya kumpul bersama untuk membicarakan mana yang bisa diperbaiki dan dikembangkan. Supaya terjadi kerjasama sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Itu catatan sederhana yang tidak mudah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Romo Paul yang telah memberikan jawaban dan wawasan yang bijak bagi kita semua. Untuk tadi pertanyaan dari Bu Lucia, saya kira sudah ikut dijelaskan oleh Romo Paul. Romo, apakah ada closing statement dari Romo Paul? Oke, terima kasih. Saya hanya ingin mengungkapkan satu hal dari dambaan hati saya selama mengikuti beberapa proses pendidikan, terutama untuk anak generasi milenium dan generasi alfa, yaitu mari kita cintai anak-anak itu, apapun mereka, siapapun mereka. Mereka adalah anak yang diberikan Tuhan untuk kita dampingi. Maka nasihatnya sederhana, karena mereka adalah pribadi yang diberikan Tuhan untuk kita dampingi, maka kita mendampingi dengan komunikasi yang baik, yang terbuka. Jadi keterbukaan orang tua dan anak menurut saya itu menjadi alat yang sangat penting untuk membantu mereka maju. Dan berilah kebebasan mereka untuk menemukan yang terbaik yang mereka sadari diberikan oleh Tuhan sendiri. Orang tua jangan gundeli kalau anaknya digerakkan Tuhan untuk cita-cita tinggi dan macam-macam. Orang tua membantu tapi bukan gundeli. Sekian, terima kasih, Brother. Terima kasih Romo. Akan saya simpulkan seperti ini Romo. Perkembangan teknologi semakin maju dan canggih. Kita semua mau tidak mau harus mengikuti pola hidup seperti ini. Jika tidak, kita akan tertinggal dalam segi komunikasi maupun segi informasi. Teknologi digital telah menjadi bagian penting dan sulit terpisahkan dalam kehidupan kita, baik di rumah, di jalan, di pusat perbelanjaan, bahkan di tempat ibadah. Teknologi hadir mengisi setiap aspek kehidupan kita. Inilah era manusia digital, yakni kita manusia dibentuk oleh revolusi teknologi digital. Perkembangan teknologi yang pesat tentunya mempengaruhi berbagai bidang yang ada, sehingga memunculkan generasi yang lebih modern dalam menghadapi teknologi saat ini. Pada sisi ini dituntut peran serta keluarga, terutama ayah dan ibu dalam memberikan pendidikan itu sangat penting. Kita juga diajak untuk memahami kepribadian anak sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Kembali lagi pada keluarga yang menjadi tempat dan wadah dalam pembentukan karakter maupun kepribadian. Cinta adalah bagian integral atau yang terkuat dan dasar dalam hidup manusia. Cinta keluarga mengajak setiap anggotanya untuk mau berkembang dan bertumbuh bersama. Seperti keluarga kudus, dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Terima kasih, Suster, Buder, Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah bergabung dalam Sabtu bersama keluarga ini. Terima kasih dan berkah dalam. Sebelumnya ada informasi dari panitia, setelah doa penutup nanti akan dilangsungkan foto bersama. Jadi monggo Bapak Ibu, Buder Suster yang masih off cam untuk menyalakan kameranya. Sekian dan terima kasih dari saya, berkah dalam.
Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Frater Aldi yang sudah memandu diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini sehingga berjalan dengan lancar ya. Rupa-rupanya ini masih menjadi tantangan untuk para orang tua generasi sekarang, Romo. Jadi meskipun sudah berkali-kali kita mengadakan acara yang serupa, tapi rupa-rupanya ini topik tema yang sangat menarik dan memang harus sering kali kita ingatkan lagi, terutama untuk orang tua di zaman sekarang, Romo ya. Yang anak-anaknya sudah lahir saja sebelahnya sudah gadget ya. Maka ini menjadi tantangan bersama. Baik, kita akhiri dengan doa singkat, lalu nanti mohon berkat melalui Romo Paul Suparno. Sebelumnya ada satu pengumuman. Acara kita Sabtu bersama keluarga untuk bulan depan, bulan Desember. Temanya tidak kalah menarik ya, nanti tentang bagaimana seorang single parent mendidik anaknya. Ya. Nanti kita akan belajar dari seorang mantan kepala sekolah di sebuah SMA swasta di Yogyakarta ya, yang sudah banyak menemui kasus-kasus kejadian single parent mendidik orang tua. Itu ini tema yang sangat menarik juga ya. Orang tua single parent mendidik anaknya sendiri. Baik. Mari kita akhiri dengan doa singkat dan mohon berkat melalui Romo Paul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam diskusi kami pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih kami boleh selalu diingatkan untuk mendidik generasi milenial alfa dengan penuh cinta, sehingga mereka tetap bertumbuh penuh dengan harapan. Kami mohon semoga apa yang sudah kami diskusikan, apa yang kami dapatkan dari pembicara kami pagi hari ini, Romo Paul Suparno, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di keluarga kami, di lingkungan sekitar, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Berilah pula kami keberanian untuk berani berbagi cara mendidik generasi milenial alfa dengan bijak, sehingga saudara-saudara, rekan-rekan kami pun dapat menularkan pendidikan ini dengan baik kepada sesama mereka. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat melalui Romo Paul. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, boleh dibuka open cam-nya, kita foto sebentar, ada 3 slide ini ya. 2 ya. Oke, 1. Slide yang kedua. Oke. Sudah. Baik, terima kasih banyak Frater Aldi, Romo Paul. Matur nuwun sangat Romo. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Belum. Boleh. Kembali di